Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, keluarga besar Jemaat Gemi Anugerah. Kami percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita satu minggu ini. Dan semuanya dalam keadaan sehat, penuh damai dengan anugerah daripada Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini dalam ibadah secara live streaming. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah kebaktian minggu kita, walaupun dalam keterbatasan dari tempat tinggal kita masing-masing. Maka marilah kita memulai acara ibadah kita. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami undang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kepada Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 7. Bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah. Sabar serta taat kami bekerja, sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan yang kami muliakan, yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kasih-Mu yang tiada habis-habisnya itu tetap Tuhan anugerahkan kepada kami, yang telah menyertai kami dalam kehidupan kami satu minggu yang Tuhan izinkan kami lalui. Dengan anugerah dan perkenanan Tuhan jugalah yang masih menganugerahkan kepada kami napas hidup yang baru. Kami percaya ada rencana Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Maka dengan itu Bapa, kami mau mengawali hidup kami dengan berbakti kepada Tuhan, dengan memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun di dalam keterbatasan pasca COVID-19 ini, kami harus melakukan ibadah secara live streaming. Namun kami percaya seluruh keluarga besar Jemaat Gemi Anugerah adalah umat-Mu yang setia, yang senantiasa menyediakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, walau dari tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya Engkau curahkan anugerah dan Roh-Mu atas hidup kami, memimpin hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini kami boleh lakukan dengan penuh hikmat, menyenangkan hati Tuhan dan kami terberkati olehnya. Kami serahkan ya Bapa di sorga rangkaian acara ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam dan demi nama Putra-Mu Yesus Kristus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat nyanyian pujian kepada Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 40, Muliakan Allah. Muliakan Allah, karyanya besar, karena kasih Allah diberinya anak. Semua yang menyerahkan dirinya mendapat ampunan dan kehidupan. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Kasih-Nya sempurna, darah penebus, diberi harapan bagi yang beriman. Penjahat besar apabila percaya, diampuni Yesus dengan segera. Pujilah, pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi anaknya, muliakan Allah, karyanya besar. Amin. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat masih dalam suasana saat teduh. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan dosa, dan dengarkanlah firman yang menjadi penyegar iman kita, yang terambil dari Roma 1 ayat 16 hingga 17 berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah.
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Petrus pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 hingga 23, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam hatinya, dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Warta jemaat Minggu 26 April 2020. Bagian yang pertama, pelayan kebaktian pada minggu hari ini kita bisa melihatnya. Dan juga pada minggu tanggal 3 Mei yaitu minggu depan, masih tetap kita lakukan secara live streaming. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 20 hingga tanggal 26 April 2020 kita bisa melihat pada buletin. Demikian juga dengan daftar pembacaan Alkitab sepekan. Bagian yang keempat, persembahan kebaktian minggu keluarga, kebaktian malam pasion, kebaktian Jumat Agung, Paskah, dan persepuluhan dapat diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama, menyerahkan langsung ke kantor gereja setiap Selasa hingga Sabtu, mulai pukul 9 hingga pukul 4 sore. Yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening gereja atas nama Leli Nopelia Purba, Bank BCA dengan nomor rekening 34913873050.
Yang ketiga, apabila diperlukan bantuan untuk menjemput persembahan ke rumah masing-masing, maka dapat menghubungi WA Bendahara Gereja 0812 6072 758 atau WA Sekretaris Gereja kita dengan nomor 0812 6489 0078. Maka pegawai gereja kita siap untuk menjemputnya. Yang keempat, bagi yang tidak melakukan cara A, B, dan C, dapat menyimpan dan mengumpulkannya untuk sementara, lalu menyerahkannya langsung ke gereja pada saat kita aktif kembali beribadah di dalam gedung gereja yang kita cintai. Yang kelima, kebaktian minggu depan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pertama, kebaktian minggu tanggal 3 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing secara live streaming, yaitu di gereja satu gelombang saja kita laksanakan mulai dari pukul 9 WIB, yaitu menggunakan lagu versi himnal. Jemaat dipersilakan membuka laman Facebook GMI Anugerah Medan. Dan kantor gereja kita senantiasa buka mulai dari hari Selasa hingga Sabtu pukul 9 hingga pukul 4. Dan para pekerja gereja masuk seperti biasa. Selanjutnya persembahan demikian juga dengan ucapan syukur dan persepuluhan kita bisa melihat pada buletin kita. Dan untuk lebih informasi yang jelas kepada kita, kita bisa untuk memperhatikannya masing-masing. Bapak Ibu, demikianlah warta jemaat kepada kita pada minggu hari ini. Kita lanjutkan ibadah kita. Tibalah waktunya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu buah iman percaya kita melalui persembahan kita. Namun kita dengarkan nas firman Tuhan sebelum kita melaksanakan pengumpulan persembahan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di tempat yang maha kudus, segala hormat, puji dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena segala kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu yang senantiasa menyelamatkan kami, memberikan kami nafas hidup sampai detik ini, dan tetap memelihara kehidupan kami. Sehingga saat ini, dengan sukacita, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menyembah kepadamu, dan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memberikan kami kesempatan untuk hidup dan untuk beribadah kepadamu. Kami bermohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau mengangkat tangan-Mu yang penuh kasih, kuasa dan berkat atas kami seluruhnya, memberkati kami dari tempat-Mu yang maha tinggi. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang beribadah kepadamu, sekalipun mereka mengikutinya di rumahnya masing-masing, dimanapun mereka berada. Ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa melimpahi umat-Mu dengan segala berkat-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat GMI Anugerah Medan ini yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan tetap memberkati umat-Mu ini dengan memberikan kesehatan yang baik. Lindungilah kami seluruhnya Tuhan, dari segala sakit penyakit dan dari segala mara bahaya. Peliharalah kehidupan kami senantiasa. Cukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani yang kami perlukan setiap waktu. Kami berdoa buat para orang tua kami, kaum usindah, yang oleh karena faktor usia mereka yang sudah lanjut, mereka mengalami banyak keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya, bahkan mungkin untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan kami tetap bermohon kepadamu, supaya Engkau yang melawat mereka satu persatu, Engkau mau menjamah mereka ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka pengharapan, agar mereka boleh tetap teguh di dalam iman percaya kepadamu. Dan bagi anggota-anggota jemaat yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam proses pemulihan, meskipun kami tidak menyebut mereka satu persatu, namun Engkau Allah yang maha tahu, Engkau sungguh-sungguh berkuasa untuk dapat menyembuhkan mereka dan memulihkan keadaan hidup mereka, agar mereka tetap sehat, kuat dan bersukacita untuk menjalani kehidupan ini. Dan bahkan mungkin bagi orang yang saat ini sedang menjalani masa sakit menahun, kami memohon kepadamu supaya Tuhan yang tetap menolong mereka, walau dalam situasi yang sulit sekalipun mereka hadapi, mereka boleh tetap memandang kepada salib Kristus, dan kiranya boleh tetap teguh
di dalam iman pengharapan kepadamu Tuhan, sampai kelak Engkau memanggil mereka kembali ke pangkuan-Mu di surga. Ya Bapa, dalam situasi sulit yang kami hadapi sekarang ini, kami tetap berdoa buat para medis dimanapun mereka melayani, bekerja untuk menolong orang-orang sakit, terutama saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19 sekarang ini. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati dengan semangat kesehatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Agar mereka tetap semangat dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang menderita sakit sekarang ini. Dan saudara-saudara kami yang sedang dirawat juga, kiranya Engkau juga yang menolong mereka ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini. Bila Engkau berkenan, Engkau juga boleh menjamah mereka ya Tuhan, untuk mengangkat segala sakit penyakit dan menyembuhkan mereka, agar mereka terbebas dari penyakit yang begitu menakutkan sekarang ini. Ya Tuhan, berikanlah kiranya hikmat pengetahuan kepada para ahli kesehatan untuk dapat menemukan vaksin yang tepat untuk mengobati sakit penyakit yang terinfeksi virus COVID-19 di masa pandemi ini ya Tuhan. Agar dengan demikian segala sakit penyakit yang ditimbulkan oleh karena virus tersebut tidak ada rasa takut lagi bagi setiap insan untuk boleh sembuh dari sakit penyakit yang sedang diderita. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan mereka seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya yang menolong dan menyelamatkannya. Kami berdoa juga bagi seluruh anggota jemaat gereja-Mu yang pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan yang akan diterima pada hari ini benar-benar dapat dihayati, dilakukan dengan baik dan benar, agar kebenaran firman Tuhan itu sendiri membawa kekuatan dan berkat bagi kami sekalian. Secara khusus kami juga bermohon kepadamu supaya Tuhan menolong kami untuk patuh juga melakukan segala aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Engkau mengingatkan agar masing-masing siap untuk berdiam diri di rumah setiap hari. Stay at home. Agar kami bersama-sama dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 lebih luas lagi di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami merindukan agar kuasa kebangkitan-Mu juga dapat tetap memberikan pengharapan baru bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bahwa kebangkitan-Mu bukan saja menjamin kebangkitan kami pada akhir zaman, tetapi juga menjamin kebangkitan kami dari segala keterpurukan yang kami alami sekarang ini di tengah-tengah dunia ini. Pakailah gereja-Mu dan berkatilah pelayanan gereja-Mu
khususnya Gereja Metodis Indonesia yang melayani di seluruh Indonesia. Biarlah Engkau menjadikan Gereja Metodis Indonesia juga sebagai lilin-lilin kecil dimanapun kami berada, untuk membawa terang, menebarkan sukacita, menebarkan damai, menebarkan pengharapan bagi dunia yang pada saat ini hampir-hampir kehilangan pengharapan oleh karena situasi sulit yang sedang kami alami sekarang ini. Bahkan kami berdoa juga untuk presiden kami, wakil presiden kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah. Engkaulah kiranya Tuhan memberkati para pemerintah kami. Tambah-tambahkan kesehatan yang baik bagi mereka. Semangat berkarya, hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menegakkan kebenaran, keadilan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa dan pengharapan kami kepadamu. Hanya di dalam dan demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi makanan kerohanian kepada kita yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat nyanyian dari nyanyian rohani Metodis nomor 72, Nyanyikanlah Lagu Yang Baru. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya firman yang beri hidup. Firman yang terindah menghantar ibadah. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Yesus beri pada semua firman yang beri hidup. Orang berdosa dengarlah firman yang beri hidup, yang rela diberinya pimpinan ke surga. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Amin. Shalom jemaat yang di rumah, terimalah salam dari kami, dari tempat ini. Biarlah sukacita dalam beribadah, baik secara live, dengan mendengar firman, bernyanyi, semuanya akan jadi berkat untuk kita. Saya tuntun kita semua, kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, yang selalu memberkati kehidupan kami dengan kesehatan, bahkan juga dengan segala kesulitan. Bagi orang yang beriman, kesulitan pun adalah berkat, supaya dengan itu semakin dekat kepada Tuhan.
Ada satu hal yang mau kami renungkan pada saat ini yang berkaitan dengan firman-Mu. Apakah firman Tuhan itu sudah benar-benar bertumbuh bagi pribadi setiap orang? Pribadi yang bukan hanya jemaat, tetapi juga semua hamba Tuhan, pelayan dan keluarga besar gereja-Mu ini. Karena firman itu seperti pedang bermata dua, kepada yang menyampaikan dan juga kepada yang mendengar. Kami merenungkan bahwa kadang firman Tuhan gagal bertumbuh dalam jemaat, mungkin karena profil kami yang tidak menjadi berkat, sehingga firman-Mu tidak pernah bertumbuh dan selalu tumpul untuk bertumbuh. Hari ini kami mau belajar dan dikoreksi kembali, apakah kuasa kebangkitan Kristus yang sudah bangkit itu menjadi firman yang hidup bagi orang yang selama ini sudah benar-benar setia beribadah kepada Tuhan, atau menjadikannya sebagai rutinitas belaka. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran suara Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Segala kelemahan dan kekurangan biarlah Tuhan boleh menolong, memampukan supaya firman-Mu ini sampai kepada anak-anak Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa mereka sudah duduk manis di tempat duduknya dan sudah mempersiapkan Alkitab supaya mereka ikut bersama-sama membaca dengan kami. Kami yang ada di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah, baik yang mengikuti siaran langsung ini ataupun yang mengikuti dengan lembaran tertib acara bagi yang tidak memiliki Android. Kami semua menyatakan diri siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang diberkati Yesus, kita akan membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 41. Ayat 36 sampai 41 dari Kisah Rasul 2, kita akan mulai di dalam nama Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Terima kasih bagi yang setia mengikuti pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang diberkati Yesus, sebagai orang Metodis pastilah kami terbeban menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan warna Metodis. Ada satu lagu dalam gereja, dalam buku nyanyian kita, karena di gereja kita ini pakai buku warna merah yang ada not baloknya. Di buku nyanyian itu nomor 98, lagu itu ada mengatakan seperti ini, walaupun mungkin nggak pas, tapi Kidung Jemaat juga ada, ya, ibu bapak dan saudara yang berkati Tuhan. Lagu itu begini liriknya. Mungkinkah aku pun turut tertolong oleh darahnya. Silakan meneruskannya, silakan menyanyikannya. Kenapa saya memunculkan lagu ini? Ternyata lagu itu punya latar belakang juga. Ada dasarnya. Ada alasan penulisnya kenapa lagu itu dipilihnya, ditulisnya menjadi satu lagu umpatan.
Saya lebih menekankan kepada pertobatan. Karena firman Tuhan hanya akan diterima oleh orang-orang yang mengalami pertobatan. Orang-orang yang mau diajar dan orang-orang yang bersedia untuk diajar. Jadi orang yang bertobat tapi timbul tenggelam atau mungkin ada maunya, itu bukan pertobatan namanya. Jadi lagu itu ditulis oleh Charles Wesley. Kalau bagi orang Metodis ini bukan nama yang asing. Charles Wesley ini tidak lain adalah saudara dari John Wesley. Bapaknya, tokohnya Gereja Metodis Indonesia. Jadi mereka latar belakangnya sekilas lahir dari keluarga besar. Kalau di jemaat ini yang saya tahu ada 6 anaknya. Itu udah setengah lusin, ini lebih dari selusin. Gak tanggung-tanggung 19. Itu pun karena ada yang meninggal. Jadi kita bisa membayangkan orang-orang yang seperti itu, apalagi bapaknya pendeta. Yang namanya pendeta, hidup dari belas kasihan ya kalau saya boleh katakan dengan kasarnya. Jadi kalau gak pandai memikat hati jemaat, takkan ada berkat untuk kita. Tapi walaupun mereka hidup pas-pasan, mereka dididik dengan pendidikan agama yang ketat. Terlebih ketika dia sudah belajar di Oxford University. Tapi disinilah justru dia mulai serius menemukan dan belajar pada hal-hal yang rohani. Dengan menerapkan metode-metode tertentu. Dan ternyata ada satu pembelajaran di sini walaupun mereka anak pendeta. Mereka belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Walau dalam kesehariannya mereka sudah menjalani hidup kekristenan. Tapi mereka secara pribadi belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi mungkin ini yang membuat batin keimanan mereka seperti resah. Seperti belum nyaman, belum puas. Sehingga melakukannya dengan berbagai metode. Jadi metode inilah dari kedua bersaudara inilah yang pada akhirnya jadi bahan ejekan teman-temannya yang lain. Metode. Jadi banyak cara. Banyak metode supaya dia menemukan kejawaban dari imannya yang resah. Seperti dalam khotbah minggu lalu, John Wesley mengatakan berkhotbahlah, berbicaralah mengenai iman sampai engkau beriman. Jadi seperti itulah gambaran yang dilakukan kedua bersaudara ini. Nah, lulus dari Oxford, mereka melayani sebagai misionaris di Georgia, sebuah koloni Inggris yang baru di Amerika pada saat itu. Namun mereka gagal. Mereka gagal total. Ini namanya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan tulus, kita merasa gagal, ujung-ujungnya pasti adalah depresi. Tapi depresi ini menjurus kepada yang namanya krisis rohani. Capek kali aku melayani dengan berbagai metode, jemaat gak tetap bertumbuh. Capek kali aku melayani dengan berbagai cara, tapi imanku seperti tidak menemukan kepuasan. Itulah gambaran sehingga dia depresi dan mengalami krisis rohani. Sampai suatu ketika John dan Charles Wesley mulai mengikuti pertemuan yang diadakan oleh orang-orang Kristen Moravian, dan mereka mulai menyadari ketika mereka pada satu situasi yang sulit, orang-orang Kristen Moravian ini tetap bernyanyi, tapi John Wesley dan Charles justru ketakutan. Nah, disitulah mereka baru menyadari bahwa ternyata keselamatan itu semata-mata hanya karena iman. Jadi mereka seperti ditampar. Orang biasa, orang awam, jemaat kok lebih beriman daripada mereka yang orang teologi. Jadi akhirnya dengan situasi itulah mereka menjadi sadar bahwa ternyata dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kepintarannya dari berbagai cara dan metode, ternyata mereka menemukan arti keselamatan itu dari kesaksian orang-orang biasa. Dan itulah yang diungkapkannya dalam jurnalnya yang kalau lebih kita pahami dalam catatan hariannya, agendanya, diarinya.
Charles Wesley menuliskan bahwa pada tengah malam dia memutuskan menyerahkan dirinya kepada Kristus dan meyakinkan bahwa dia selamat baik ketika dia tidur maupun waktu terjaga. Charles Wesley terus mengalami kuasa Allah, terlebih dalam mengatasi semua cobaan. Dan dia mengakui dengan sukacita dan rasa heran bahwa apa yang dia perbuat, apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada Charles Wesley melimpah ruah, melebihi dari apa yang dipikirkan atau yang diminta oleh Charles Wesley. Dia berdamai dengan Allah. Dia bergembira dalam pengharapan kepada Kristus. Jadi Charles Wesley bisa berdiri tegak karena iman. Dan pada tanggal 23 Mei dia menyimpulkan, itulah lagu yang dia ungkapkan kata per kata. Kalau kita mengikuti mulai dari ayat 1 sampai 4, kata-kata itulah rangkuman dari kesimpulan apa yang dia ungkapkan kepada Yesus. Mungkinkah aku beruntung? Jadi itulah gambaran alasan dan juga sebab dia menerima pertobatan. Dia bisa beruntung karena dia menyadari bahwa dia diselamatkan hanya karena anugerah dan iman kepada Kristus. Lama jiwanya terpenjara, terbelenggu dalam dosa dan kegelapan, tapi Allah memancarkan cahaya yang membangkitkan. Dia terbangun dan belenggunya terlepas, hatinya terbebas dan dia bangkit mengikuti Kristus. Jadi lagu pertobatan Charles Wesley ini memberikan semangat baru. Karena kata per kata, jadi bukan asal nyanyi. Misalnya dibuat dalam ibadah lagu ayat 1-2, sementara kesimpulan benang merahnya dapat di ayat 3 dan 4. Jadi kalau lagu itu dipenggal, dipotong, gak tuntas, gak ketemu, gak ada kepuasan bagi orang yang suka bernyanyi. Apalagi kalau dipilih lagu itu tabrak lari. Tidak sesuai dengan mana dia pengakuan dosa, mana dia sesuai dengan awal ibadah, mana dia sesuai dengan firman Tuhan, dan mana lagu itu meresponi firman Tuhan. Jadi gak ada kepuasan kalau kita sudah kembali selesai beribadah. Jadi orang yang mendengar, menyaksikan, meresapi kata per kata, kalimat per kalimat Wesley yang mereka lakukan pada satu kebaktian, kalau dalam istilah yang populer belakangan ini KKR, kebaktian kebangunan rohani, banyak orang yang menjadi bertobat karena kata-katanya itu menguatkan. Mungkinkah aku beruntung? Ya kalau dijawab jujur, ya kalau tidak pernah beribadah, ya pastilah dia tidak beruntung. Kalau dia lebih cenderung melanggar 10 hukum Taurat, pastilah tidak beruntung. Jadi lagu itu mengajak, meminta jawaban dari setiap orang yang mendengarnya. Mungkinkah aku beruntung? Jadi hanya orang yang telah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang dapat memuji Tuhan dengan tulus. Bahkan sampai akhir hidupnya pun, Charles Wesley masih menuliskan syair lagu. Dia minta bantu kepada istrinya untuk menuliskan. Dan ada 6.500 lagu pujian yang ditulisnya. Dan itu menjadi berkat karena itu juga ditulis dalam kidung jemaat. Jadi bukan hanya orang Metodis yang terberkati, tapi orang lain juga terberkati dengan lagu, dengan syair yang ditulis oleh Charles Wesley. Nah, dalam konteks kisah para rasul dari firman Tuhan hari ini menunjukkan hal yang sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ada di sini kata yang sengaja dibuat khusus, menerima perkataan. Menerima perkataan ini kan menunjukkan taat dan tidak. Menerima perkataan berarti ada respon dari berita yang disampaikan oleh Petrus. Jadi Ibu Bapak kalau masih mengingat minggu lalu ini masih benang merah kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Masih orang yang sama yang menyampaikannya ini, Rasul Petrus. Orang
yang mendengar, menerima perkataan Petrus, mereka ada respon, ada berita yang disampaikan oleh Petrus. Petrus menegaskan, dia memberikan penegasan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Yesus, saya yakin pergumulan Petrus ini sama seperti pergumulan hamba-hamba Tuhan ketika berkhotbah. Pertama, bukan untuk menyenangkan orang. Karena kalau untuk menyenangkan orang, kita cerita aja cerita-cerita janji, berkat. Jangan cerita hukuman. Orang gak akan mau mendengar. Jadi kalau seperti ini situasi pandemi COVID-19. Si corona ini kan keliling dunia. Kita keliling rumah. Dari lantai 1 kalau dia bertingkat seperti Pastori Mabar. Dari lantai 1 naik ke lantai 2. Lantai 2 turun. Paling pun buka pintu mengantarkan sampah, menggantungkan sampah. Tapi si corona, dia sudah menjalani banyak negara. Dan dia sudah mendidik orang untuk belajar patuh pada berita yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini sama seperti himbauan presiden. Di situasi seperti ini, larangan mudik itu diharapkan semua orang, enggak hanya mereka yang berpuasa pada hari ini, tapi kita juga orang percaya bertobat. Kita merenung. Kadang kalau pulang dari ibadah sektor 6, contoh yang paling jauh. Kadang supir kita bilang, udah jam 11 kok masih banyak aja ada orang. Saya pun heran Pak D, makin malam makin berkeluaran orang. Kalau dia 47 atau bencong keluar orang gak heran. Tapi ini orang-orang yang ada yang rata-rata sudah seusia kita ini masih berkeliaran. Padat, kadang kami terjebak macet. Kemudian ada yang kerja malam, pabrik tetap kerja, gak istirahat mesin itu. Banyak himbauan, dulu plastik juga sudah dihimbau. Akhirnya sekarang kita menerima dampaknya, ada pemanasan global. Jadi sebenarnya yang dikasih Yesus, inilah situasi yang mengajak kita menegur, menampar, mengingatkan bahwa ini terjadi karena kita. Sebelum situasi corona ini ada anggota jemaat yang baru pulang dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa ya, kita ini jorok. Kenapa corona sampai ke Indonesia? Kan Indonesia itu sudah jorok. Jadi gambaran jorok ini saya artikan luas. Gereja juga jorok. Bukan jorok dalam arti banyak sampah. Tapi dalam arti hidup kekristenan inilah yang jorok. Kenapa? Karena kita nggak ada respon. Kita tetap mengeraskan hati, kita tetap bebal, kita tidak menerima perkataan dari setiap firman yang sudah disampaikan dalam berbagai situasi. Tahun baru, malam passion, Jumat Agung, Paskah, Minggu biasa, Natal, dan lain sebagainya. Semuanya tidak seperti gambaran yang disampaikan oleh Petrus ini. Jadi Petrus menegaskan dengan tegas. Tapi dia sudah mempersiapkan dirinya bahwa pasti tidak semua orang suka dan senang. Dan Petrus pun tidak dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan semua orang. Karena itu tidak mungkin. Jadi saat ini kita berdoa jungkir balik supaya corona berlalu. Tapi sebagian orang masih berkeliaran. Percayalah, doa kita itu tetap tidak akan sampai kepada Allah. Susah untuk menertibkan diri sendiri. Kita memaklumi ibu bapak saudara-saudari butuh makan. Kita memaklumi situasi itu. Kita memaklumi situasi-situasi yang lain. Sekarang ini tindak kriminal akhirnya menjadi semakin ngeri. Kita takut. Karena itu dampak dari semuanya. Tapi kalau kita mau ini berlalu, mari belajar untuk bertahan. Apakah kita jadi yakin bahwa sampai Mei ini akan selesai? Kalau kita masih keluyuran. Jadi dalam hal inilah Petrus, pertobatan yang sungguh itu akan membawa dampak bagi orang lain. Karena pertobatan itu berbalik dari yang tidak percaya menjadi percaya. Pertobatan itu berbalik dari yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa menjadi melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Pertobatan itu juga berarti pindah dari neraka kepada surga. Jadi dewasa ini banyak orang yang tujuannya beribadah, motivasinya sudah lain.
Mereka menjadi Kristen bukan karena pertobatan, bukan karena mau mendengarkan firman Tuhan, bukan karena ingin dikuatkan dalam firman Tuhan, bukan karena ingin dipulihkan oleh firman Tuhan, tapi karena iming-iming yang lain. Jadi pernah ada satu kejadian, ada anggota jemaat yang mengundurkan diri, lalu ditanya, kenapa mengundurkan diri? Lalu jemaat itu mengatakan, kami kecewa. Karena orang yang mengajak kami dulu mengatakan, kalau menjadi Kristen hidupnya akan berhasil. Kenyataannya hidup mereka tidak berubah. Gak ada bedanya dengan menjadi Kristen atau tidak. Jadi motifnya sudah salah. Saudara yang dikasih Yesus, tubuh kita ini rentan sekali dengan dosa. Motif yang salah pun sudah membuat kita berdosa. Ke gereja kita nyanyi, iya. Kita dengar khotbah, iya. Tapi keluar gereja kita bikin dosa juga, iya. Ternyata ini juga ada satu penemuan, bukan penemuan lah namanya ya, tapi apa yang saya baca, ternyata Firaun juga pernah menjadi manusia yang pura-pura bertobat. Karena dia punya kemauan kepada Tuhan. Dia juga mengakui, Firaun ini juga mengakui bahwa Tuhan itu benar. Karena sebenarnya dia ingin supaya guru yang dahsyat dan hujan es dihentikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan melihat bahwa kebutuhan Firaun ini bukan untuk pribadinya Firaun, tapi untuk bangsanya. Tapi begitu doa itu dikabulkan, guru dan hujan es dihentikan, Firaun tetap berbuat dosa. Jadi di Keluaran 9:34 di situ ada kata keras hati. Ini secara negatif ternyata. Keras hati di sini itu bandel. Kalau yang pernah saya katakan melalui mimbar, degil of bandel. Baik Firaun maupun pegawainya, Firaun itu tetap keras hati, dia tetap cuek, masa bodoh, dia bahkan tidak menegur, dia bahkan tidak mendengarkan siapa yang menegurnya. Kalau kita ditegur presiden, kita pasti takut lah, takut dalam arti segan karena jabatannya. Kalau misalnya diingatkan hamba Tuhan, ada orang yang agak segan. Jadi kalau Tuhan saja pun dicuekin oleh Firaun, udah kelewat lah. Berarti dia lebih daripada bebal, kalau ada lagi bahasa bebal. Petrus juga pernah gagal menjadi pengikut Yesus. Dia pernah menyangkal, apakah engkau mengasihiku, kata Yesus. Aku mengasihimu, sampai 3 kali diungkapkan. Tapi dia pada kenyataannya menyangkal. Tapi Petrus menyesal dan penyesalannya itu diwujudkan dalam bentuk pertobatan. 2 murid Tuhan Yesus yang sama-sama pernah mengkhianati Yesus. Seorang rasul, seorang perpanjangan lidah Allah, seorang pendeta lah kita katakan pada saat ini. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sama-sama pernah mengkhianati Yesus. Tapi ada yang membuat mereka menjadi berbeda. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan. Jadi inilah yang membedakan jalan hidup Yudas dan Petrus. Kalau Yudas memilih jalan pintas dengan bunuh diri, tapi Petrus nalarnya, akalnya, hati nuraninya, batinnya sebagai manusia masih normal, masih waras kalau saya boleh katakan. Petrus memilih memperbaiki diri. Jadi ini kan satu berkat kepada kita kalau kita gagal menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan tidak pernah membuang kita karena kita gagal sebagai orang percaya, gagal menghidupi firman Tuhan, gagal menjadi anak Tuhan, gagal menjadi hamba Tuhan. Karena yang terpenting adalah adanya keinginan, tekad untuk memperbaiki hidup. Jadi pengakuan Petrus ini menjadi bukti bahwa Tuhan bisa mengubahkan, memulihkan, dan memperbaiki siapa saja yang mau bertobat. Kalaupun kita sudah pernah berdosa, atau mungkin senang berbuat dosa. Tapi kalau Tuhan memakai kita, kita bisa menjadi kesaksian bila pertobatan itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau saya mendengar kesaksian orang jauh lebih meneguhkan iman saya adalah yang nyata dalam hidupnya. Seperti kesaksian 2 tahun lalu yang bisa kita dengar melalui gereja kita ini. Saudara yang dikasihi Yesus, hari ini firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu menyelamatkan banyak jiwa. Itu benar.
Ibrani 13 ayat 5, Ibrani 3:15 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu dalam kegeraman. Jauhkan segala kesentimenan pribadi. Bahkan Mazmur 1 ayat 2 juga mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman Tuhan itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Dan Allah telah menyatakan diri lewat firman-Nya kepada orang-orang pilihan-Nya. Firman yang kau ilhamkan, firman yang beri sentosa. Nabi dipakai Allah untuk menuliskan apa yang diilhamkan oleh Allah. Jadi artinya Alkitab atau firman Tuhan bisa menjadi alat bagi kita untuk mengenal dan menemukan Yesus. Firman Allah menuntun kita dan membimbing kita untuk mengenal perbuatan dan karyanya. Jadi jangan mengandalkan apa kata orang, karena kita akan kecewa. Kata orang kalau menjadi Kristen begini, kata orang kalau melayani begini, kata orang begini. Temukanlah dan alamilah perjumpaan secara pribadi melalui pengajarannya. Seperti Zakeus, pelacur yang mau dilempari, kemudian juga seperti Maria dari Betania. Mereka adalah contoh orang-orang yang bertobat karena mengalami perjumpaan secara pribadi melalui pengajaran Yesus. Jadi juga ada tokoh-tokoh ateis. Ternyata saya pun baru tahu C.S. Lewis itu adalah seorang mantan ateis. Mantan ateis menuliskan satu buku tentang kesaksiannya. Dia sangat terkesan sama seperti Mahatma Gandhi. Terkesan dengan kehidupan orang Kristen yang dilandasi kasih. Sehingga melahirkan, menobatkan ateis-ateis yang lain. Seorang ateis bertobat, memberi kesaksian, menuntun, membimbing, mengajak tanpa disadari oleh Lewis ini. Menuntun, mengajak ateis-ateis yang lain untuk percaya kepada Kristus. Jadi mantan-mantan ateis itu ada Charles, ada Josh, ada Zoratan, ada John, seorang filsuf. Mereka membaca tulisan Lewis tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri ini kan misalnya kalau seperti tadi bedaan. Kok saya nggak pandai ya mengapain alis contoh. Tapi jelek pun alis saya ini saya tetap mengasihi diri saya. Kemudian kalau waktu belum bedaan, aduh ini plak ini makin nampak, kayak mana caranya ya supaya ketutup. Tapi saya tetap mengasihi wajah saya. Ketika pakaian, aduh roh ini sudah agak ketat, berarti ada penambahan, perluasan di sekitar daerah perut. Tapi saya tetap mengasihi diri saya. Mau jelek, mau keriting, mau pendek, mau hitam, mau dekil, mau jelek dan sebagainya. Saya tetap mengasihi diri saya sendiri. Inilah gambaran yang ditulis oleh Lewis ini. Atau dalam kesaksian Paulus di Roma 12 ayat 9a. Saling mengasihi sebagai saudara. Saudara kita itu pernah mencuri uang kita, kita kasihi. Saudara kita itu pernah memfitnah kita, kita kasihi. Karena dia saudara kandung di dalam Kristus. Jadi inilah tulisan-tulisannya, inilah yang membuat ateis-ateis yang lain lebih dari satu percaya kepada firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Yesus, inilah yang menjadi keunikan dan kekhasan, keunggulan pengajaran Kristus. Lebih menonjolkan kasih dan menjadikan kasih sebagai landasan utama ajarannya. Jadi Bapak yang dikasih Yesus, kembali saya mau menggelitik hati nurani kita masing-masing. Apakah firman Tuhan sudah menyelamatkan jiwamu? Padahal kita rajin gereja sebelum corona ini. Kita rajin beribadah. Kenapa saya katakan ibu bapak saudara-saudari rajin beribadah? Kenapa ibadah sore Bu? Contohnya saya tanya kepada anggota jemaat. Atau kenapa ibadah pagi? Karena biasanya dia di siang contoh. Nanti sore ada STM, berarti ibadah. Ada pengumuman marga dan lain sebagainya, berarti ibadah. Selalu diawali dengan ibadah.
Kita rajin ibadah, rajin dengar khotbah, baik yang enak ataupun tidak, baik dari yang memberi semangat dengan humorisnya atau dengan yang serius, dari berbagai pengkhotbah, dan itu juga sudah dipenuhi oleh gereja dengan menghadirkan pengkhotbah-pengkhotbah lain yang masih di bawah naungan PGI. Bahkan juga ada yang rajin puasa. Tetapi firman Tuhan belum tentu menyelamatkan jiwamu bila masih ada sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal rohani ternyata masih mengganjal. Contoh, aku belum bisa mengampuni dia. Kenapa? Sakit kali hatiku dibuatnya. Kalau enggak karena dia pelayan, enggak mau aku mengampuninya. Itu contoh. Ternyata pelayan pun begitu. Kemudian kita tidak bisa berdoa. Berdoa dalam arti bukan seperti dipandu doa syafaat atau dalam doa awal ibadah. Tapi pribadi kita yang tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa mengerti kenapa masalah datang bertubi-tubi. Karena inilah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi terganggu, terganjal. Bahwa firman Tuhan belum menyelamatkan jiwa kita. Jadi salah satu kunci kekuatan supaya kita bertumbuh adalah dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya sudah berumur 45 tahun, hampir. Waktu kecil sudah tahu makan daun ubi, makan ikan asin pakai sambal tuk-tuk, namanya orang kebon. Saya lebih milih ikan asin daripada tempe. Karena lebih naik air liur saya kalau ada cabai, contoh. Sudah besar, berkeluarga, juga masak daun ubi. Kadang pakai ayam, kadang pakai ikan basah, kadang pakai daging B2, B1. Tergantung apa menu kita. Masih saya, belum lagi ibu bapak dan saudara-saudari. Nasi tetap, pisang tetap ada. Jeruk atau buah yang lain ada kita konsumsi. Minum susu juga iya. Saudaraku yang dikasih Yesus, apa yang mau saya katakan? Dari banyak jenis makanan yang sama, yang sudah kita konsumsi dulunya, kita konsumsi lagi sekarang, kita nggak pernah tahu. Minggu lalu daun ubinya diapain ya? Ditumbukkah? Dipuloskah? Direbuskah? Hanya yang kita rasakan tubuh kita kuat, kita sehat, kita bisa beraktivitas. Jadi sama seperti firman Tuhan. Pengajaran hidup orang Kristen harus kembali kepada Alkitab, firman Allah. Mau dia yang berbentuk penegasan, teguran, atau berkat, janji keselamatan atau dosa yang berkaitan dengan sorga, yang berkaitan dengan neraka, tanpa kita sadari firman Tuhan itu harus disiram. Jadi situasi corona ini jangan kita kalah gara-gara corona. Mari bersama dengan saudara-saudari kita yang berpuasa hari ini, kita lakukan gerakan doa supaya si corona ini ngacir ke dasar laut. Jadi firman Tuhan yang tanpa kita sadari, yang dulu dari sekolah minggu, masuk ke remaja, masuk ke pemuda-pemudi, masuk ke jemaat umum, masuk ke seksi, atau masuk ke lansia dan lain sebagainya, tidak pernah kita ingat, tapi dampaknya ada pada kehidupan kerohanian. Jadi inilah yang disampaikan oleh para rasul. Yang disampaikan itu adalah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan maknanya bagi keselamatan manusia. Firman Tuhan itu tidak pernah merugikan orang lain. Kalau kita lebih hanya melihat orang pribadi yang menyampaikan. Allah sudah berfirman kepada kita. Jangan lihat ahli Taurat yang menguasai Alkitab. Lihat isi, sasaran, tujuan dari pengajaran firman-Nya. Kalau kita melihat manusia, kita akan kecewa. Firman Tuhan tidak merugikan orang lain, justru memberi kehidupan bagi siapapun yang membaca dan merenungkan. Karena firman Tuhan itu menyegarkan kerohanian kita. Karena firman Tuhan itu adalah kekal. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan dampak kepada kita. Doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Tuhan sampai kepada Yesus. Karena Yesus itu bangkit, hidup. Ngapain kita berdoa untuk mereka yang mati, untuk Tuhan yang mati?
Firman yang kita dengarkan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, dia tetap kekal, dia tetap hidup. Karena firman itu adalah Yesus. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Jadi inilah yang menjadi berita sukacita yang dikabarkan rasul-rasul dan semua murid Yesus. Bahwa Yesus telah mati menggantikan kita. Jadi itu luar biasa. Supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Alkitab adalah tulisan yang dirangkumkan dalam satu buku. Dari berbagai cerita, sejarah yang pahit, bahkan sejarah yang menyenangkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru merangkumkannya kepada kami. Bahwa orang-orang yang ingin mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah menemukan-Mu melalui apa yang kami baca. Khotbah atau renungan adalah sarana. Dia hanya bisa bertahan 1 menit atau 1 jam. Selebihnya kami akan lupa. Mungkin oleh karena kebebalan, kekerasan, kedegilan hati kami. Atau mungkin kami lebih cenderung mengatakan, sudahlah, itu hanya sebatas pelayanan atau gereja. Sehingga firman ini tidak menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Alkitab atau firman-Mu itu adalah gambaran bagaimana supaya kami bisa menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Dalam situasi ini terlebih khusus, kami dipaksa untuk beraktivitas di rumah dan melakukan ibadah hanya secara live. Tuhan Yesus dengan tidak mengurangi semangat dan sukacita, kami tetap berusaha mempersembahkan yang terbaik lewat doa, lewat persiapan, lewat penampilan, dan juga lewat kebersamaan kami. Supaya ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang melihat. Mereka bisa melihat gereja-Mu melalui postingan yang dipersiapkan. Mereka bisa mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan dengan doa, supaya Tuhan mengizinkan virus ini berlalu. Doa dan harapan setiap keluarga jemaat Tuhan dalam keluarganya masing-masing, bergandengan tangan dengan anak-anaknya, bermohon dengan sungguh-sungguh, Bapa kasihanilah kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Kami rindu bertemu dengan saudara seiman kami yang lain. Kami rindu bisa kembali melakukan kegiatan pelayanan gereja. Kami rindu kembali bisa memberikan, menguatkan, memulihkan bagi mereka yang datang pribadi untuk konseling. Biarlah Engkau berkenan atas doa dan permohonan kami. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara, supaya kami bisa menjadi seperti Petrus. Tidak selalu hidup di dalam kehidupan masa lalu yang suram, tapi boleh menunjukkan kehidupan yang sebenarnya melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Setiap firman yang telah didengarkan, diberkatilah mereka yang memberikan hatinya. Diberkatilah anak-anaknya yang ikut mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga janin atau calon bayi di dalam rahim setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi hamil. Mereka-mereka juga yang tidak bisa beribadah pada situasi tertentu oleh karena sakit menahun, namun bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah jemaat-Mu mulai dari anak kecil sampai orang tua sekalipun. Mereka yang masih bisa beraktivitas atau sudah menikmati masa tuanya, Tuhan melindungi dan menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bila memang kami hanya bisa hidup atau makan dengan kerupuk dan ikan seadanya, biarlah itu tetap menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesehatan kepada kami, dengan tetap menjadi warga dan jemaat yang patuh, supaya virus ini berlalu dari muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan kepada kita pada hari ini dengan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 106, Tuhan berikan berkat-Mu.
dan kesukaan, biar kami jadi milik-Mu, memenangkan kasih-Mu. Segarkanlah kami dalam dunia. Kami mengucapkan syukur karena Injil yang indah. Moga-moga buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah hidup ini senantiasa dengan semangat dan berharaplah hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa Surgawi serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian, menjagamu, melindungimu, memeliharamu, dan memberkati kehidupanmu sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita kembali bersatu teduh sejenak, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya bagi kita pada hari ini. Saat teduh selesai. Salam bagimu sekalian Bapak dan Ibu jemaat yang kami kasihi. Salam sehati di dalam Kristus Yesus. Kita akan berjumpa kembali lewat live streaming minggu depan pada gelombang yang sama. Tuhan Yesus menyertai kita semua.